Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 14 ya dari bukunya Slavin, tes terstandarisasi atau Standardized Test and Accountability. Ya, ini dari bab 14 ya bukunya Slavin. Oke. Kita mulai saja. Jadi apa itu standardized test ya, atau tes yang terstandarisasi? Jadi sebenarnya tes ujian atau ulangan ya yang diberikan guru itu bukanlah tes yang terstandarisasi ya pada umumnya ya. Jadi tes terstandarisasi adalah tes yang diberikan berdasarkan kondisi yang terstandarisasi pada ribuan siswa gitu ya. Nah, dengan kondisi ini itu memungkinkan pihak yang berkepentingan pembuat tes itu membuat norma ya, membuat norma sehingga skor masing-masing individu itu bisa dibandingkan ya. Jadi misal jika skor secara nasional pada siswa kelas 5 itu menunjukkan rata skor tes matematika itu adalah 70 ya dari total 100, maka skor 70 ini menjadi norma nasional yang bisa membagi siswa menjadi dua kelompok ya, minimal ya, di atas atau di bawah skor gitu ya. Nah, tes terstandarisasi yang konvensional ya atau tradisional itu memiliki banyak kritik ya dan kontroversi ya. Jadi sehingga banyak ya digunakan alternatif asesmen yang lain gitu ya. Namun sebenarnya penggunaan beragam alat tes terstandarisasi itu masih banyak ya digunakan, lazim digunakan ya dengan beragam tujuan. Nah, kita akan membahas ya tujuan-tujuan tes standarisasi ini beserta dengan poin-poin yang kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Nah, ada beberapa fungsi ya dari standardized test ya. Jadi kita akan membahas bagaimana dan mengapa tes terstandarisasi itu digunakan ya. Juga bagaimana skor tes itu diinterpretasi dan diaplikasikan pada keputusan dalam dunia pendidikan. Nah, beberapa fungsi dari tes standarisasi diantaranya adalah untuk pelengkap evaluasi dari guru ya, untuk selection and placement, untuk diagnosis, evaluation and accountability, dan untuk school improvement ya, atau memperbaiki kondisi di sekolah itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, tes terstandarisasi itu biasanya berfungsi sebagai tambahan pengukuran yang atau evaluasi yang tidak bisa disediakan oleh tes yang dibuat oleh guru. Yaitu diantaranya adalah membandingkan nilai yang didapatkan siswa dengan siswa lain dalam lingkup yang lebih luas ya, dari kelas ya. Nah, misal jika orang tua siswa itu bertanya ya bagaimana performa anaknya dalam pelajaran matematika, nah guru bisa menjawab bahwa siswa tersebut itu mendapatkan skor 80% dalam tes matematika yang terakhir kali dilaksanakan. Nah, bagaimana skor ini jika dibandingkan dengan siswa di kelas ya, siswa seluruh kelas, atau bagaimana jika dibandingkan dengan skor anak seluruh sekolah, kabupaten ya, provinsi atau nasional atau bahkan internasional ya. Nah, jadi ini belum bisa dijawab jika hanya dari tes yang dilakukan atau dibuat oleh guru tadi gitu ya, karena tidak terstandarisasi gitu. Nah, skor 81% itu bisa sangat relatif ya. Pada sekolah tertentu mungkin ini sangat baik gitu ya.
siswa yang mendapatkan 81 bisa saja mendapatkan hadiah atau penghargaan gitu ya. Namun bisa saja ini di sekolah lain itu dianggap kurang ya. Jadi siswa harus mendapatkan pelajaran tambahan gitu ya. Nah, untuk melakukan perbandingan ini gitu ya, tes yang dibuat guru itu tidak cukup gitu ya. Jadi kita perlu ada tes yang bisa melengkapi gitu ya. Nah, ini yang tes terstandarisasi ini atau standardized test itu. Nah, kita masuk ke fungsi yang kedua ya, untuk selection and placement. Jadi tes terstandarisasi itu sering ya digunakan untuk menyeleksi siswa atau untuk menempatkan siswa pada program khusus ya, atau placement ya. Kalau di Amerika itu ada SAT ya, Scholastic Assessment Test, ACT, American College Testing Program ya. Kalau di Indonesia itu ada tes PAPS ya, Potensi Akademik Pasca Sarjana, UGM. Kemudian juga ada JMST ya, Gajah Mada Scholastic Test ya, dan masih banyak sekali gitu ya, tes terstandar yang ada yang di UGM juga lebih banyak dari ini ya. Nah, tes terstandarisasi itu juga digunakan untuk menempatkan siswa pada program khusus ya, seperti siswa yang gifted ya, gifted atau berbakat ya. Nah, terkadang tes terstandarisasi itu juga digunakan untuk menentukan kelulusan sekolah menengah ya, SMA, atau untuk seleksi pekerjaan tertentu gitu ya. Nah, misalnya untuk uji kompetensi ya, ada uji kompetensi misalnya untuk jadi perawat, itu ada uji kompetensi nurse Indonesia, ada sertifikasi guru ya, ada beragam ya ini untuk tes terstandar untuk tujuan ini gitu ya. Nah, ada juga penggunaan skor siswa itu untuk mengevaluasi guru ya, tapi ini nanti kita bicarakan pada tahap berikutnya ya. Standardized test itu bisa juga digunakan untuk mendiagnosis ya masalah atau tingkat belajar siswa. Jadi siswa yang performanya itu kurang optimal di sekolah itu diberi battery test ya, serangkaian tes yang terdiri banyak subtes ya, untuk menentukan apakah ia anak dengan learning disability atau tidak gitu ya, misalnya ya. Nah, pada saat yang sama tes tersebut juga bisa mendeteksi ya kekurangan anak pada aspek spesifik ya. Jadi karena tadi kan beragam subtes gitu ya, jadi hasilnya kita bisa paham ya kondisi anak, dan juga ini jika ada subtes yang kondisi yang kurang optimal bisa langsung diatasi gitu ya. Ada Cray-Oral Reading Test ya, ini untuk mendeteksi masalah membaca ya, tes ACT kita yang dibuat di psikologi UGM itu juga bisa ya mendeteksi masalah membaca gitu ya. Nah, dengan battery test ini maka kita bisa membuat diagnosa ya, misalnya jadi tadi karena dia beragam subtes, kita jadi tahu ya keunggulan dan kelemahan siswa gitu ya, dan seperti tadi saya sebutkan bisa langsung kita melakukan remedi ya, perbaikan gitu ya, untuk usaha untuk mengatasi kondisi yang kurang optimal ya. Jadi kita bisa tahu misalnya siswa itu ada yang kemampuan decoding yang baik, namun di satu sisi di sisi lainnya itu pemahaman bacaannya lemah gitu ya, kemampuan berhitung baik namun kemampuan problem solvingnya rendah gitu ya. Nah, ini terutama kalau soal-soal matematika yang membutuhkan pemahaman gitu ya, soal cerita itu ya. Nah, kemudian juga misalnya dalam pembelajaran bahasa asing itu
siswa itu bisa paham grammar namun lemah ya dalam expression ya, dalam penyampaian, dalam conversation gitu ya. Nah, itu diagnosis. Yang selanjutnya adalah evaluation and accountability. Nah, salah satu aplikasi dari tes terstandarisasi yang sering digunakan itu adalah untuk mengevaluasi kemajuan siswa ya. Juga mengevaluasi efektivitas guru dan sekolah gitu ya. Nah, contohnya adalah misalnya pemerintah daerah ya, atau departemen terkait, departemen pendidikan dan kebudayaan ya, menggunakan hasil tes terstandarisasi untuk mengevaluasi akuntabilitas guru. Jadi evaluasi terhadap pencapaian siswa dalam tes terstandar itu merupakan salah satu komponen evaluasi dalam akuntabilitas pendidik itu ya. Jadi karena output dari pendidikan itu tidak bisa tidak, itu salah satunya adalah tanggung jawab guru dalam menyampaikan proses pembelajaran gitu ya. Nah, hasil terstandarisasi itu juga bermanfaat ya bagi orang tua ya. Orang tua itu kadang ingin mengetahui ya bagaimana performa akademik anaknya ya dibandingkan dengan siswa lain ya yang seusianya gitu ya. Nah, tentu saja ini terkait masalah apakah kemampuan anaknya itu sudah cukup atau belum gitu ya, sudah sama atau tidak dengan anak di populasi itu gitu ya. Nah, untuk siswa sendiri ya, hasil tes terstandarisasi itu merupakan evaluasi yang bermakna gitu ya. Namun ini jika dilengkapi dengan informasi lainnya gitu ya. Jadi tidak hanya skor tes tersebut gitu. Nah, seperti misalnya performa di sekolah ya, dan pada konteks yang lain ya, konteks yang yang di siswa itu ada di mana gitu ya. Nah, performanya seperti apa gitu ya. Nah, ini penting ya, karena siswa yang memiliki hasil buruk di standardized test itu bisa jadi dia juga berprestasi di sekolah gitu ya, di universitas atau di tempat kerja gitu ya. Jadi ini bisa jadi ada permasalahan dia ketika dia mengerjakan tes ya, apakah kondisi siswanya gitu ya, ataukah bisa juga ada permasalahan ya terkait validitas dari alat ukur tersebut gitu ya. Jadi ada kompetensi atau keterampilan yang tidak terukur ya dalam tes tersebut itu. Nah, selanjutnya adalah school improvement. Jadi tes terstandarisasi ini bisa berkontribusi ya dalam meningkatkan proses di sekolah gitu ya. Jadi informasi dari tes terstandarisasi tentang tadi ya, seleksi, tentang penempatan siswa ya, dan juga informasi diagnostik itu bisa menjadi input yang penting dalam perbaikan proses di sekolah gitu ya. Nah, jadi hasil tes terstandarisasi itu bisa menjadi informasi dalam pengembangan kurikulum ya, dan pada revisi pada bagian yang kurang optimal ya, hasil dari tes terstandarisasi tadi. Misalnya pada performa siswa itu pada subtema tertentu itu lemah, secara umum lemah, berarti ini harus ada perbaikan di kurikulum terkait porsi misalnya dari pembelajaran terkait tema tersebut itu ya.
Nah, hasil tes terstandarisasi juga bisa membantu dalam proses pembimbingan dan konseling ya. Jadi ini tidak hanya misalnya tes yang seperti tes achievement atau tes aptitude ya, tapi juga yang lebih spesifik ya pada misalnya minat vokasi ya terhadap pekerjaan tertentu gitu ya. Kemudian juga skala psikologis yang bisa membantu konseling siswa ya. Ini banyak sekali ya tes terstandar yang sifatnya itu penskalaan psikologis itu. Nah, hasil tes akademik yang terstandarisasi itu juga bisa digunakan sekolah untuk mengevaluasi inovasi yang sudah dilakukan gitu ya. Misalnya sekolah berinovasi yang mencoba strategi pembelajaran yang baru gitu. Nah, sekolah bisa membandingkan prestasi dari hasil tes terstandar tersebut ya sebelum dan sesudah menggunakan strategi belajar yang baru tadi. Nah, dengan membandingkan ini nanti bisa tahu hasil dari inovasi tersebut itu. Nah, hasil tes terstandarisasi itu juga bisa digunakan oleh masyarakat ya untuk menilai kesuksesan sekolah ya di daerah mereka gitu ya. Nah, ini sangat logis ya. Jadi karena ini memang salah satu komponen yang bisa mereka akses gitu ya. Nah, namun tentu saja penggunaan tes terstandarisasi itu harus dengan hati-hati ya. Jadi karena memang proses pendidikan itu proses yang kompleks ya, sehingga tes terstandarisasi ini hanya merupakan sebagian dari informasi yang bisa untuk mengevaluasi ya, baik itu evaluasi terhadap siswa, guru, program atau sekolah gitu ya. Nah, ini beragam masalah itu bisa muncul ya bila skor tes itu terlalu menjadi hal yang ditekankan ya, atau hal yang utama gitu ya, atau juga ketika digunakan di luar tujuan tes tersebut dirancang gitu ya. Nah, mungkin masih ingat ya kuliah TAPP ya, teori aplikasi pengukuran psikologi ya. Jadi validasi alat ukur yaitu alat tes atau alat ukur itu harus sesuai dengan tujuan pengukuran ya. Jadi kalau tes yang sama tapi digunakan untuk tujuan pengukuran yang berbeda, nah itu nanti interpretasinya itu perlu validasi lagi gitu ya. Jadi bukan validitas alat ukur, tapi validitas interpretasi skor tes gitu ya. Tes yang sama bisa diinterpretasi untuk tujuan yang berbeda gitu. Baik, itu saja. Terima kasih ya. Silakan cek ya sumber di Slavin ya. Itu saja, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.